Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi. Apa kabar saudara pagi hari ini? Saya berdoa kita semua ada di dalam keadaan yang sangat baik dan sukacita Tuhan penuh dalam hidup kita. Bersiaplah, firman Tuhan akan menjadi berkat bagi kita, menguatkan yang lemah, memulihkan yang sedang mengalami berbagai kesulitan hidup, dan saya percaya juga menyembuhkan yang sedang sakit. Karena firman Tuhan yang selalu baru setiap hari itu menjadi jawaban dalam kehidupan kita apapun persoalan yang sedang kita hadapi. Ya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan dengan tema hidup dalam rencana Tuhan. Hidup dalam rencana Tuhan. Saya bacakan dulu ayatnya, terambil dari Mazmur pasal 37, ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-24. Mazmur 37, 23 sampai 24, bunyi firman Tuhan demikian. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Ini ayat yang sangat luar biasa dan sangat memberkati saya, dan saya percaya juga memberkati saudara semuanya. Sebagai pribadi yang memiliki kehendak bebas, demikian Tuhan menciptakan kita, sebenarnya kita bisa menjalani hidup kita menurut pilihan kita sendiri. Kita dapat menjalani hidup kita menurut apa yang menjadi keinginan kita. Kita menjalani hidup kita menurut apa yang menjadi selera kita. Karena memang kita dapat memilih, dan itu dijamin oleh hak asasi. Hidup saya adalah hidup saya. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaturnya kecuali saya mau bekerja sama atau mengizinkan dia in charge dalam hidup saya. Tetapi sebagai anak Tuhan, selain kita bisa memilih mengatur hidup kita sendiri, berjalan dengan apa yang menjadi keinginan kita, kita bisa punya pilihan yang lain, yaitu kita mengizinkan Tuhan terlibat dalam hidup kita, atau kita mengizinkan Tuhan mengatur kehidupan kita. Nah, konsep kadang kalau kita berpikir, kalau Tuhan yang ngatur hidup saya pasti tidak enak. Kalau Tuhan yang take over seluruh hidup saya, kayaknya kok nggak nyaman ya. Ada beberapa kesenangan saya akan hilang dari hidup saya. Oh, justru sebaliknya. Saya berkata ketika hidup kita diatur oleh Tuhan, langkah-langkah kita diatur oleh Tuhan, sukacita, kemenangan, damai sejahtera, segala hal yang luar biasa akan kita nikmati dalam hidup kita. Ini cuma masalah kebiasaan menurut saya. Sebagai perbandingannya, misalnya ketika saudara terbiasa makan makanan yang junk food, makan makanan yang tidak sehat, dan lain sebagainya, saudara sukanya yang berminyak-minyak, yang tidak direkomendasikan oleh ahli kesehatan, ya kan? Saudara terbiasa dalam kurun waktu yang panjang dengan pola hidup seperti itu. Ketika saudara memulai menerapkan pola hidup sehat dan mengatur makanan-makanan yang berguna untuk tubuh kita, makanan sehat, healthy food, maka di awal-awal itu tidak akan nyaman buat kita. Kita akan kehilangan apapun karena lidah kita sudah terbiasa dengan mengkonsumsi yang tidak sehat, yang kotor-kotor dan lain sebagainya. Tapi itu kan hanya di proses awal, perlu penyesuaian. Ketika kita terus melanjutkan pola hidup sehat, menerapkan makan sehat dan seterusnya, maka kemudian kita mulai terbiasa dan justru kita menikmati semuanya itu dengan begitu nikmat, dan juga menikmati kesehatan karena apa yang kita konsumsi itu baik. Jadi ketika kita mengizinkan Tuhan mengatur hidup kita, justru kita akan masuk di dalam kebahagiaan yang sesungguhnya. Ya, penulis Mazmur pasal 37 mengatakan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, ayat yang ke-24, tidaklah sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Ada satu pengertian yang pertama dari kutipan dua ayat ini. Yang pertama adalah Tuhan menetapkan hidup
orang-orang yang mau melibatkan Tuhan dalam hidupnya. Tuhan menetapkan hidup orang tersebut untuk berjalan di dalam ketetapannya. Jadi Tuhan yang menyelamatkan kita, Tuhan yang mengasihi kita, rindu, mau, ingin untuk menetapkan langkah-langkah kita. Dan saya percaya ketika kita berjalan di dalam apa yang menjadi ketetapan Tuhan, apa yang menjadi rancangan Tuhan, apa yang menjadi janji Tuhan, ketetapan rancangan janji Tuhan yang tidak pernah gagal, maka sebenarnya kita sedang menikmati kehidupan yang berkemenangan di dalam Tuhan, di dalam segala hal. Jadi saya secara pribadi ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, mengambil keputusan untuk tidak menjalani hidup ini atas kehendak sendiri, apalagi kehendak orang lain atau dikendalikan oleh situasi dan kondisi, tetapi mengizinkan Tuhan memimpin hidup saya karena Tuhan telah menetapkan langkah-langkah hidup orang yang berkenan kepadanya. Jadi di sini saya melihat Tuhan pegang kendali pada akhirnya hidup orang itu. Di tengah dunia yang tidak menentu, di tengah dunia yang serba berubah dan seterusnya, apa-apa itu kadang-kadang di luar prediksi, ekspektasi kita. Ketika kita mengandalkan Tuhan yang memimpin kehidupan kita, percayalah, Dia sudah menetapkan langkah-langkah hidup kita untuk berjalan di dalam satu kemenangan kepada kemenangan yang berikutnya. Beri dirimu melangkah bersama dengan Tuhan. Beri dirimu masuk dalam rencana Tuhan. Izinkan Tuhan yang sudah menetapkan langkah hidupmu untuk berkarya secara total dalam hidupmu. Jadi betapa indah dan betapa luar biasanya orang yang hidupnya itu berjalan dalam ketetapan Tuhan. Dan kalau kita mengingat apa yang menjadi ketetapan Tuhan dalam hidup kita, itu adalah segala yang terbaik. Yeremia 29 ayat 11, satu ayat yang menjadi pegangan kita semuanya, bahwa rancangan Tuhan itu bukan yang buruk, kecelakaan, dan sebagainya. Tapi rancangan Tuhan adalah rancangan kebaikan, damai sejahtera, masa depan yang penuh harapan. Dan itu yang menjadi ketetapan Tuhan dalam hidup kita. Izinkan diri kita dipimpin dan dituntun oleh Tuhan secara penuh. Nah, sekarang bagaimana? Sehingga kemudian kehidupan yang kita jalani adalah kehidupan yang ada di dalam ketetapan, rancangan, dan janji Tuhan yang tidak pernah gagal itu. Di sini dijelaskan bahwa Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Jadi bagian yang kedua yang patut kita renungkan pagi hari ini adalah hiduplah berkenan kepada Tuhan. Hiduplah berkenan kepada Tuhan. Hidup kita harus berpadanan dengan firman, dengan Injil, sesuai dengan firman. Kita belajar untuk bagaimana menerapkan firman dalam hidup kita, dalam perkataan kita, dalam kita menjalani hidup, termasuk kita mengambil keputusan-keputusan penting dalam hidup kita, bagaimana kita bertanya kepada Tuhan. Dan saudara mungkin berpikir, waduh, hidup berkenan kepada Tuhan itu seperti apa ya? Saya bukan orang yang terlalu rohani. Belajarlah mulai mendengar Tuhan. Kemudian yang kedua, belajarlah mulai melakukan hal-hal yang mudah dapat kita lakukan. Dan ketika kita mulai terbiasa untuk berjalan di dalam ketetapan Tuhan, hidup berkenan kepada Tuhan, selanjutnya akan menjadi mudah oleh pertolongan Roh Kudus, kita hidup berpadanan dengan firman. Saya mengenal seorang teman yang dalam seluruh keberadaan hidupnya selalu sharing dengan saya, dan terakhir ketika dia mengalami masalah dalam investasi keuangan, di mana orang lain yang invest di tempat yang sama dengannya mulai memakai pengacara, memakai cara dunia dan sebagainya. Tetapi rekan saya ini sharing dengan saya dan kami berdua bersama, dan firman yang dia dapatkan adalah andalkan Tuhan. Dan kemudian saya melihat dia mulai hidup mengandalkan Tuhan. Karena imannya yang luar biasa, kepercayaannya yang total kepada Tuhan itu, tidak mau dia kesampingkan, tidak mau dia hianati. Dia bilang, saya tidak mau jadi orang munafik di hadapan Tuhan. Tuhan bicara, saya lakukan. Dan jumlah yang sebenarnya hampir hilang dari tangannya itu tidak main-main. Hitungan saudara. Tetapi kemudian saya melihat dan saya salut dengan anak Tuhan ini.
dia mengandalkan Tuhan. Dan hari-hari ini saya bilang luar biasa. Saya juga akan terus mengawal ini di hadapan Tuhan dan ingin melihat bagaimana apa yang Tuhan lakukan dalam hidupmu. Karena iman yang seperti ini jarang ya, ketika urusannya sudah dengan duit dalam jumlah yang banyak. Tetapi hiduplah berkenan kepada Tuhan. Karena orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan, Tuhan menetapkan langkah-langkahnya sehingga kita berjalan dalam ketepatan-ketepatan. Pas perlu, pas ada, pas apapun, pas kita dapat dari Tuhan. Itu namanya hidup dalam ketepatan. Selalu tepat. Tuhan bekerja dengan luar biasa dalam hidup kita. Jadi bagaimana kita hidup dalam ketetapan Tuhan, ketetapan janji Tuhan, dalam rancangan Tuhan yang terbaik adalah hiduplah berkenan kepada Tuhan. Dan di dalam ayat yang ke-24, apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak. Ada banyak orang yang jatuh karena masalah-masalah yang tidak terlalu besar, tapi mereka udah hancur-hancuran. Tapi orang yang hidupnya dalam ketetapan Tuhan dan dia belajar hidup berkenan kepada Tuhan, Tuhan mengatur langkah hidupnya. Kadang dalam menghadapi masalah ada up and down, namanya manusia, ada salah perhitungan, ada salah spekulasi dan lain sebagainya. Tetapi orang yang hidupnya ditetapkan oleh Tuhan, langkahnya bisa jatuh, bisa gagal, tapi tidak tergeletak. Kenapa? Sebab tangan Tuhan menopang dia. Penulis Mazmur ini berkata di ayat selanjutnya, kalau saudara baca ayat yang ke-25, dahulu aku muda, sekarang sudah menjadi tua, tapi tidak pernah kulihat orang benar, anak cucunya meminta-minta roti. Satu jaminan, inilah kehidupan yang ditetapkan oleh Tuhan. Ada ketepatan-ketepatan, ada pemenuhan janji yang tidak pernah meleset. Jadi orang yang hidupnya berpadanan dengan firman, belajar hidup berkenan kepada Tuhan, walaupun gagal, dia bisa bangkit lagi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, 2021 perjalanan kita masih lumayan panjang ke depan. Tetapi saya percaya, kalau firman Tuhan itu menjadi dasar kehidupan kita, pegangan hidup kita, maka kehidupan ke depan dengan segala dinamikanya, dengan segala pergumulannya, dapat kita lewati dengan kemenangan-kemenangan. Sebab Tuhan sudah menetapkan, orang benar bisa jatuh tapi tidak tergeletak. Dan Tuhan sudah menetapkan masa depan kehidupan orang-orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan adalah masa depan yang penuh harapan. Bukan rancangan kecelakaan, tapi masa depan yang penuh harapan. Ada begitu banyak janji Tuhan dalam firman-Nya. Dan itu adalah ketetapan yang harus terjadi dalam hidup kita. Apa yang saudara imani terjadi tahun ini? Hiduplah berkenan di hadapan Tuhan. Dan setiap hari engkau dan saya akan melihat satu persatu janji Tuhan digenapi. Kesehatan kita diberkati oleh Tuhan, rumah tangga kita diberkati oleh Tuhan, pekerjaan kita diberkati oleh Tuhan, ada perlindungan Tuhan bagi kita, keluarga kita, anak-anak kita, sehingga kita disebut berbahagia. Kita sampai kepada keturunan kita adalah orang-orang yang melihat bagaimana ketetapan Tuhan itu digenapi satu persatu. Doakan apa yang menjadi rancanganmu hari ini, apakah itu juga adalah rancangan Tuhan yang terbaik. Jangan melangkah sebelum mendapatkan konfirmasi bahwa Tuhan berjalan bersama dengan engkau. Sebab ketika kita hidup berkenan kepada Tuhan, belajar hidup berkenan kepada Tuhan, setiap hari hidup kita adalah hidup dalam tuntunan firman Tuhan. Maka saya percaya masa depan yang penuh harapan ada bagi setiap kita. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur sebab Engkau baik. Terima kasih untuk janji firman-Mu. Engkau menetapkan langkah-langkah hidup orang yang hidupnya berkenan kepadamu. Apabila ia jatuh tidak tergeletak, tangan-Mu yang perkasa menopangnya. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami belajar untuk terus hidup berkenan kepada Tuhan. Di dalam segala kelemahan kami percaya Tuhan menopang kami, sehingga kami dapat melewati segala tantangan hidup ini dengan kemenangan berkat kasih karunia-Mu. Diberkatilah setiap orang yang mendengarkan dan mengaminkan firman Tuhan pagi hari ini. Diberkati keluarganya, diberkati usaha pekerjaannya, diberkati kesehatannya. Tuhan memberkati apa yang direncanakan dan dikerjakan. Semuanya berhasil dan hidup mempermuliakan nama Tuhan. Di dalam berkat nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang percaya diberkati oleh Tuhan, mari bersama-sama kita katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.